Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, saya masih bisa berbagi dengan sahabat-sahabat semua. Tentunya dalam aktivitas sehari-hari saya ya. Oke, sesuai janji saya bahwa saya akan membuat konten tentang pengolahan sawah setelah dilakukan panen ya. Mungkin sedikit saya berbagi dalam aktivitas saya. Kebetulan di hari ini saya mulai persiapan untuk pengolahan sawah. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan sebelum pengolahan ke pembajakan sawah ya, atau istilah kampungnya atau istilah bahasa di daerahnya itu nyambut gitu. Artinya nyambut itu membajak gitu. Membajak sawah ini caranya ada dua cara ya kalau di daerah saya itu. Yang satu dengan cara manual dengan menggunakan kerbau, dan yang kedua sudah mengenal teknologi gitu ya. Itu sebagai alternatif untuk mempercepat proses pengolahan itu dengan menggunakan quick atau mesin ya, mesin sambut. Nah, begitupun dengan cara penyiangan gulma ada dua juga antara manual dan sedikit modern gitu. Karena sekarang itu sudah adanya teknologi pertanian ya, mungkin sedikit-sedikit sudah masuk ke pedesaan, ke kampung-kampung atau ke pegunungan. Dengan cara yang pertama masih menggunakan parang atau sambit ya untuk penyiangan gulma atau rumput-rumput di galengan sawah dan tampingan kalau bahasa saya itu. Kalau buat pegunungan kebanyakan banyak tampingan, nanti saya lihat, saya share ya di videonya. Untuk jenis lahan di pegunungan itu gampang-gampang susah ya, boleh dibilang. Kenapa disebut gampang-gampang susah, nanti saya akan bahas di videonya. Nah, itu tadi dua cara yang berbeda tapi satu tujuan ya cara pengolahannya. Seperti membajak itu ada dua versi, pakai kerbau dan pakai wake. Begitupun penyiangan gulma ada pakai mesin rumput serta ada juga pakai parang. Sebenarnya fungsi dan tujuannya sama aja untuk penyiangan, hanya yang membedakan memang lebih sedikit cepat menggunakan mesin. Cuman ada kekurangan dan ada kelebihan juga. Pengolahan pakai mesin dan pengolahan pakai kerbau atau secara modern ataupun ada kekurangan dan ada kelebihan tersendiri masing-masing ya. Nanti saya akan bahas semuanya di video-video saya yang tentang pengolahan sawah dan mungkin sedikit kekurangan dan kelebihan dalam hal teknologi ataupun manual ya. Mudah-mudahan saya bisa share secara kontinu untuk kedepannya sampai pemupukan atau perawatannya juga, dan insya Allah saya akan berbagi dengan sahabat-sahabat semua. Sekarang yang akan saya bahas hari ini adalah pekerjaan saya hari ini, yaitu aktivitas saya, langkah awal saya untuk memulai pengolahan sawah. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di like, di share, serta di subscribe agar saya selalu bersemangat, selalu berbagi, berkarya, berinovasi walaupun apa adanya ya. Oke, langsung aja ke kontennya seperti apa. Let's go. Ku coba bersahabat dengan alam. Nah, ini sahabat, ini yang saya lakukan di sini. Kita pakai cara semi modern ya dengan menggunakan mesin rumput. Jadi untuk mempercepat. Tapi di sini ada kekurangan juga. Sementara ini yang saya lakukan masih pakai mesin rumput ya. Jadi untuk lebih menghemat waktu gitu, karena sudah mulai mepet ke bulan suci Ramadan. Nah, alhamdulillah saya sekarang akan berbagi dengan cara modern seperti ini. Saya sudah lakukan ini, saya lakukan di sini.
Oke sahabat nih, karena di bawah panas jadi kita sambil nyantai aja, sambil istirahat. Ini lanjut ngobrol, nanya-nanya nih ke Mas Bro ya. Operator mesin ya Mas Bro ini, kita tanya. Oke Mas Bro, ini perbedaan dari pemakaian mesin sama itu pakai parang, itu artinya manual dan modern, setengah modern sih, semi modern dengan mesin rumput, itu kan cepetan mana? Ya kalau untuk kecepatan mungkin ya kecepatan mesin gitu kan. Kalau mesin kan istilahnya perbedaannya kan dari perputaran kesonya gitu. Cuma kalau pakai parang ya kerapian, jelas kerapiannya beda gitu. Kalau pakai parang kan lebih rapi gitu, lebih puas gitu, Puas, bersih banget ya. bersih gitu. Karena kalau berhubung kalau pakai mesin kan kita harus hati-hati juga, terus Berarti Pak, resiko bahayanya lebih besar ya pakai mesin. ya resikonya tuh lebih besar. Terus apa, kena batu, takut kena batu gitu. Terus dari sisi kebersihannya kurang begitu. Dari sisi kebersihannya ya kalau pakai mesin ya kan kita jaga juga, kita harus hati-hati juga, karena kan kalau di sini istilahnya dataran tinggi, sawahnya juga nggak kayak di Dataran rendah. dataran rendah gitu kan. Iya. Model tebing-tebing sampingan itu loh, banyak batunya gitu. Oke, berarti sebenarnya sih ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing ya. Ya tetap ada. Ada ya. Sekarang kelebihannya, kalau kekurangannya kalau mesin istilahnya intinya ya kelebihannya ya satu, untuk mempercepat cara kerja. Itu pun istilahnya andai kata lahan kita punya sendiri ya mungkin lumayan lah gitu, tapi kalau untuk diperbandingin untuk kerja gitu ya tetap masih kurang ini juga lah, istilahnya apa namanya, kurang efektif dalam bagi kita yang kerja ya kurang gitu, kurang puas gitu. kurang puas ya, Iya. Karena kan apalagi kan sekarang kan bensin juga mahal gitu. Nah, terus kerusakan gitu juga tetap ada aja, Ada kan, ya. namanya mesin juga kan gitu. Jadi memang harus budgetnya dipersiapkan ya. Ya kalau untuk kerja gitu ya kalau untuk punya sendiri ya lumayan membantu gitu loh, lumayan membantu Gerak cepat ya. gerak cepat. Kalau untuk kerja di orang memang dataran tinggi mah kurang begitu pas ya. Ya kurang begitu pas, istilahnya ya apa ya, mungkin kalau kita bilang rugi ya enggak gitu ya, cuma ya istilahnya termasuk masih kurang juga gitu. Kurang puas ya Kurang intinya. puas. Jadi intinya kalau mesin tuh kelebihannya, kalau buat kita itu kelebihannya guys, kalau pakai mesin memang cepat, terus bisa diburu-buru atau bisa istilahnya mah hari itu habis dibabat semua kelar langsung disambut ya, bisa langsung dibajak sawahnya. Tapi kalau pakai parang itu lama memang. Pakai parang yang jelas ya itu cuma ya rada lama juga gitu cara pengerjaannya, cuma kan kerapiannya puas ya. lumayan gitu. Jadi untuk numbuhnya itu lama kalau pakai parang, itu kelebihannya. Dan kalau pakai mesin untuk numbuhnya itu lebih cepat juga. Lebih cepat karena kan nggak bersih, Sampai bersih ke banget, akar gitu. ya. Sampai ke akar-akarnya gitu. Nah itu jadi kelebihannya. Untuk sebenarnya mah untuk cara kerjanya mah nggak jauh beda lah, parang sama mesin juga, kembali lagi ke orangnya gitu ya. Iya, cara pengerjaan kita ini. Oke. Kita sabar, kita ini ya inilah. Dan ini sebagai bentuk bahwa teknologi pertanian sudah mulai masuk ke gunung-gunung pedesaan ya. Alhamdulillah. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu sebagai bentuk ya inovasi lah, inovasi ya, inovasi kita. Jadi untuk mempercepat cara kerja juga, dan kita udah praktis untuk merubah mindset atau kebiasaan hybrid ya. Itu memang sulit gitu. Kadang ada kalanya yang biasa pakai parang, pakai mesin juga males ogah. Tapi sebenarnya kalau yang paham
itu bisa memanfaatkan dengan teknologi tersebut. Ya ngebantu sih ya. Bantu ya. Ngebantu kita istilahnya mempercepat kerjaan juga. Ya pokoknya lebih praktis lah. Oke. Nah itu sahabat, tadi perbedaan antara mesin dan parang atau dari perbedaan manual ke semi modern ya. Kalau kenapa saya bilang semi modern, soalnya kita masih berat juga pakai mesin tuh digendong, udah gitu ya sama juga pegal-pegal juga, cuman Lumayan, pokoknya lumayan karena kan lumayan mesin getaran. hidup getaran posisi di gendong mesinnya gitu. Intinya sama aja kerja Cuma ya mah ya. bagaimana kebiasaan, kalau kita udah terbiasa ya insya Allah sih nggak begitu ngaruh banget gitu. Tapi memang kecepatan lebih diungguli dengan mesin, namanya juga mesin ya. Beda lah dengan parang kan manual, cek gitu. Kalau mesin orang ngomong. Oke guys, oke nih Mas, makasih nih. Ini mah hanya bincang-bincang ya sahabat, hanya Istirahat lah. ini hanya obrolan tani pemula ya yang ngaco kadang-kadang ngawur gitu. Tapi setidaknya ya saya bersyukur selalu bahwa sahabat-sahabat saya itu selalu bukan mengajari atau menggurui ya mereka itu ataupun saya juga nggak pernah berpikir untuk menggurui atau mengajari, tetapi saya dan sahabat-sahabat ini hanya sharing, berbagi gitu ya. Artinya syukur alhamdulillah kalau ada sedikit manfaat buat sahabat-sahabat semua, dan minimal ada manfaatnya buat saya. Syukur alhamdulillah manfaat buat sahabat-sahabat semua, dan tentang karena dari waktu juga lebih cepat kalau pakai modern itu ya, dan biaya juga lebih sedikit dibanding manual, karena manual itu mungkin lebih sedikit lama gitu ya. Jadi kalau untuk gerak cepat itu memang kalau memang udah ada modern, kenapa enggak kita lakukan gitu ya, kita lakukan dengan modern. Cuman manual itu bisa sebagai alternatif ketika kita low budget untuk pengolahan sawah gitu ya. Kalau kita memang posisinya memungkinkan, itu lebih bagus pakai mesin. Oke sahabat, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua, terutama para pemula seperti saya ya, dan syukur alhamdulillah ini sangat bermanfaat buat saya ya, dari info-info atau pengetahuan pengalaman dari sahabat saya ini. Dan buat petani Indonesia, salam petani pemula, salam petani cerdas, salam tani 19, sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku coba bersahabat dengan alam, berjuang dalam serba kekurangan.